Selamat datang di Bangsa Dunia, sebuah channel horor yang akan membahas seputar cerita mistis pendakian gunung. Selamat datang di pendakian horormu. Aku ingin berbagi cerita pengalaman mistisku ketika aku hiking di sebuah gunung yang ada di Garut. Sebelumnya, aku memang sudah sering naik gunung. Tapi, pengalamanku ini adalah pengalaman yang mungkin tidak bisa kulupakan. Kejadiannya terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan setelah mengalami kejadian ini, aku jadi percaya bahwa mereka yang tidak terlihat ternyata memang ada. Namaku Sandy. Aku bersekolah di SMK swasta di sekitaran Antapani. Setelah lama tidak hiking, ketika liburan datang, aku dan 2 orang temanku memutuskan untuk pergi ke gunung di daerah Garut. Kebetulan saat itu adalah liburan sekolah setelah selesai ujian. Kami mengatur waktu yang tepat dengan segala persiapannya, dan akhirnya kami siap-siap berangkat. Aku dan 2 temanku, Setia dan Ilham. Aku ingat, hari itu hari Kamis. Selepas maghrib, kami sampai di stasiun Kiara Condong. Saat itu jadwal kereta ke stasiun Cibatu berangkatnya jam 11 malam. Terlalu malam pikirku. Mau sampai jam berapa nanti di gunung? Akhirnya kami memutuskan jurusan Cicalengka saja yang kami ambil. Dan akan berangkat sebentar lagi, sekitar jam 7 malam. Yang nantinya setelah sampai, nantinya kami pun akan menggunakan angkutan umum untuk sampai ke base camp, tempat para pendaki berkumpul. Tak lama kemudian, kami pun berangkat dengan kereta api. Selama perjalanan di dalam kereta, kami mengobrol santai. Hingga tak terasa, kami pun sampai di stasiun Cicalengka. Keluar dari stasiun, kami langsung mencari angkutan umum. Tapi sayangnya, saat itu tidak ada. Apa mungkin karena terlalu malam? Jujur aku memang tidak tahu jam operasi kendaraan angkutan umum yang ada di sana. Kami terus berjalan sampai kulihat ada satu mobil angkutan dan juga satu supir yang sedang beristirahat. Aku mendekatinya dan bertanya pada supir itu. Ternyata dia sudah tidak narik karena sudah kemalaman. Aku coba membujuknya untuk mengantarkan kami ke gunung, dan dia sempat menolak, seperti ketakutan membawa kami ke daerah sana. Setelah bernegosiasi, akhirnya dia mau mengantarkan kami dengan syarat kami akan bayar lebih. Dan dia pun bilang tidak ada lagi mobil yang akan datang karena sudah terlalu larut. Kami pun sepakat, dan mobil pun berangkat. Hampir 1 jam menggunakan angkutan umum, kami pun sampai di satu titik. Kami turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan. Untuk mencapai base camp, tempat para pendaki, memang kita harus berjalan kaki.
Dan ketika itu, kondisi jalan sangat gelap, sepi. Kiri dan kanan jalan ini hanya pepohonan yang tinggi dan rindang. Juga aku lihat juga ada beberapa pohon bambu. Ini memang pertama kalinya kami akan mendaki di gunung yang ada di Garut ini. Secara tempat atau lokasi, kami tidak begitu hafal. Hanya dengan bantuan arahan dari Google Maps saja, kami coba berjalan sampai ke base camp itu. Di tengah jalan aku pun sempat ragu, karena kami tidak menemukan apa-apa. Sampai ada seseorang yang berjalan ke arah kami. Dan terlihat itu adalah seorang kakek-kakek. Dia mungkin warga di sini. Harapanku, dia bisa tunjukkan jalan ke arah gunung. Kakek itu sudah terlihat bungkuk, memakai peci hitam dan baju kaos lengan panjang. Kek, punten, kalau jalan ke gunung bener lewat sini, kek? Kakek itu tidak langsung menjawab. Dia menatap kami satu persatu. Lalu dia menjawab dengan bahasa Sunda sambil pergi meninggalkan kami. Dia berkata, "Traswejang kapayun, muncek saya mah ulah kakadinya, ayaan." Kalau diartikan, kakek itu bilang, terus saja jalan ke depan. Tapi kalau menurut dia, jangan ke sana dulu. Ada penunggunya. Kakek itu berkata sambil berjalan pergi meninggalkan kami. "Oh, nuhun." Hal itu seakan sebuah peringatan. Tapi kami menghiraukannya dan memutuskan untuk lanjut berjalan sambil mengikuti petunjuk dari Google Maps. Ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 lebih. Dan kami masih belum sampai di tujuan. Cukup lelah, di depan aku melihat ada satu pos satpam. Bergegas aku mendekatinya. "Pak, punten. Punten, Pak." Pos itu terlihat sepi, tidak ada penjaganya. Aku coba mengitari pos itu. Tidak ada siapa-siapa. Tak jauh dari pos, kulihat ada bangunan kecil, sepertinya kamar mandi, yang mungkin disiapkan untuk para pendaki. Dan di sekeliling kami gelap. Hanya pepohonan yang rindang dan jalanan yang sepi, serta angin yang berhembus sangat dingin. Bagian terang di tempat itu hanya pos itu. Aku lalu mengidekan untuk istirahat di pos saja. Yang lain setuju. Kami yang sudah kelelahan pun akhirnya mengambil posisi dan mulai tertidur. Dan tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Karena udara yang dingin, aku jadi ingin buang air kecil. Aku pun beranjak keluar menuju kamar mandi yang ada di belakang pos itu. Karena gelap, aku memakai flashlight handphoneku untuk penerangan. Sempat kulihat ketika itu jam 3 pagi. Aku dekati kamar mandi. Ketika kulihat lagi, ternyata di dekat arah kamar mandi ada beberapa rumah. Namun sepertinya tidak ada penghuninya. Seperti cottage atau villa-villa kecil. Kondisinya namun sangat gelap. Tidak ada penerangan. Namun di salah satu rumahnya
Aku seperti melihat ada yang sedang duduk. Yang kulihat ada 2 orang yang duduk. Iya, saling berhadapan dan ngobrol. Karena gelap, aku tidak terlalu jelas melihatnya. Namun, salah satunya melambaikan tangan kepada aku. Aku pun membalasnya dengan melambaikan tangan. Aku cukup tenang karena tidak ada orang lain di sana. Dan mungkin sedang ada pemadaman, pikirku. Aku lanjut ke kamar mandi, masuk dan mengunci pintu. Di kamar mandi ini jelas tidak ada penerangan selain handphoneku. Setelah buang air kecil dan menyiramnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Iya, sebentar. Begitu kataku. Dan pintu itu kembali diketuk. Iya, ada orang, sebentar, tunggu. Ketukan itu seakan semakin terdengar lebih keras. Iya. Aduh, bentar dong, gak sabaran banget sih. Ini baru beres kok. Sesaat setelah itu, aku terdiam karena aku dengar ada suara perempuan yang menangis. Jelas sekali, terdengar suara perempuan menangis. Kontan aku langsung buka pintu. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapapun di sekitar kamar mandi itu. Dan suara perempuan yang sedang menangis itu pun tidak terdengar lagi. Buru-buru aku meninggalkan kamar mandi. Ketika aku lirik ke arah rumah-rumah itu, perasaanku sedikit tenang. Karena 2 orang yang sedang duduk di depan rumah yang gelap itu masih ada. Aku pun berinisiatif mendekati mereka. Ketika aku semakin mendekati rumah itu, ada yang janggal dari 2 orang yang sedang duduk di kursi itu. Aku lalu sorotkan lampu flashlight handphoneku ke arah mereka dan astaga. Kini jelas terlihat olehku kedua orang yang duduk itu, mereka tidak memiliki kepala. Perasaanku kini tidak karuan. Jantungku berdetak kencang. Buru-buru aku langsung berlari ke arah pos yang ada tidak jauh dari tempat itu. Namun aneh. Aku terus berlari, namun seakan-akan hanya di situ-situ saja. Padahal jarak kamar mandi dan pos itu sangat dekat. Namun aku tidak sampai-sampai. Hingga tiba-tiba bahuku tertahan oleh sebuah tangan yang mencengkramku dengan kuku yang panjang dan berkata, "Jika ku tengok, ya Tuhan, ku lihat sosok perempuan memakai baju merah dengan rambut panjang tanpa memiliki bola mata." Cariin mata saya. Sosok itu terus memegang bahuku sambil menanyakan matanya yang hilang. Tubuhku bergetar kencang tak karuan. Perasaanku benar-benar dipenuhi rasa takut. Itu pertama kalinya aku melihat sosok makhluk halus tepat di depan mataku. Aku berusaha melepaskan tangannya yang memegang bahuku dan sekuat tenaga langsung berlari menuju pos yang ada di depan jalan. Kini akhirnya aku sampai di pos itu. Dan aku langsung membangunkan teman-temanku dan mengajaknya pergi. Setelah kedua temanku itu terbangun, kami pun langsung bergegas pergi meninggalkan pos itu. Singkat cerita,
Kami pun sampai di base camp tempat tujuan kami. Setelah sampai di base camp, aku bisa bernafas lega. Karena di sana, aku pun banyak melihat orang-orang yang juga akan mendaki. Sesama pendaki lain, kami pun ngobrol dan aku sempat menceritakan apa yang kualami. Salah satu pendaki di sana bilang, pernah ada korban pembegalan. Seorang perempuan yang jasadnya dibuang ke daerah sana. Mungkin sosok yang mendatangiku adalah sosok perempuan itu. Lanjut lagi katanya, sosok tanpa kepala yang kulihat juga adalah sosok penunggu di sekitar sana yang memang sering menampakkan dirinya.